Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kalkulus akan mempresentasikan tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Tapi sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Krisna Santosa. Di sini saya akan membahas tentang nilai ekstrim, titik kritis dan contoh kasusnya. Nah, yang pertama di sini ada beberapa pokok pembahasan. Ke-1 nilai ekstrim, kedua teorema uji turunan pertama, ketiga teorema uji turunan kedua, keempat perbedaan teorema turunan pertama dan kedua, dan kelima mencari teorema turunan kedua. Nah, kita akan membahas nilai ekstrim terlebih dahulu. Nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Nah, ini contoh fungsi fx. Kemudian di sini ada s. S itu adalah domain dari fungsi tersebut. Kemudian ada a dan b, ini adalah ruang observasi kita. Berarti interval dari a sampai b ini merupakan domain-domain yang termasuk ke dalam S. Kemudian di sini ada maksimum lokal. Nah, maksud dari maksimum lokal itu adalah nilai yang ada pada interval A dan B. Dan nilai minimum lokal merupakan nilai yang terkecil dari interval A sampai B. Kemudian, nah di sini maksimum lokal tuh bisa kita sebut sebagai FC dan minimum lokal juga bisa kita sebut sebagai FC juga. Kemudian ini definisi ya. Definisi dari nilai maksimum lokal atau nilai ekstrim itu adalah yang pertama. Misalkan S itu daerah asal F dan memuat titik C, kita katakan bahwa FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A sampai B yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum F pada interval A sampai B irisan S. Nah, yang ini berarti ya. Kemudian selanjutnya nilai minimum lokal jika terdapat interval A sampai B yang memuat titik C sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum F pada A sampai B irisan S. Berarti ini. Berarti yang ada di sini. Kemudian FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Oke, kita akan lanjut ke ekstrim lokal. Jadi, nilai ekstrim merupakan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval tertentu. Bisa kita bagi dua, nilai ekstrim berdasarkan nilainya dan juga berdasarkan intervalnya. Nah, kalau berdasarkan nilainya berarti nilainya ada dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Sedangkan kalau menurut intervalnya ada lokal dan juga ada global. Nah, ini bisa kita lihat dari fungsi ini. Nilai maksimum global adalah nilai maksimum yang paling tertinggi pada semua domain suatu fungsi. Sedangkan nilai maksimum atau minimum lokal ada pada interval tertentu di dalam suatu fungsi. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum, kita tidak bisa lepas dari yang namanya titik kritis. Nah, menurut teorema lokasi titik ekstrim, nilai ekstrim hanya terdapat pada titik kritis. Jika FC merupakan nilai ekstrim, maka titik C haruslah titik kritis. Nah, titik kritis itu ada tiga. Yang pertama titik ujung atau intervalnya, misalkan 0 sampai 5 dan lain sebagainya. Kemudian titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah turunan pertamanya harus disamadengankan dengan 0. Nah, kalau titik singular itu adalah titik di mana turunan pertamanya tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kasusnya. Carilah titik kritis dari fungsi berikut. Fx, x kuadrat tambah 4x tambah 4 pada selang min 4 sampai 0. Nah, titik ujungnya kita sudah tahu ya, dari soal itu adalah min 4 dan juga 0. Nah, bagaimana dengan titik stasioner? Seperti yang sudah saya katakan tadi, titik stasioner ini adalah turunan pertama yang harus disamadengankan dengan 0. Berarti turunan pertama 2x tambah 4
Berarti 2x tambah 4 sama dengan 0, terus pindah ruas ke kanan jadi min 4. Kemudian kita cari x-nya, yaitu sama dengan min 2. Baik, seperti itu saja nilai ekstrim. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait teorema uji turunan pertama. Oke, teman-teman, selanjutnya saya Farhan Anggaryanto akan membahas tentang teorema uji turunan yang pertama. Kita misalkannya f kontinu di C jika f aksen X lebih besar dari 0 di sekitar kiri C dan f aksen X lebih kecil dari 0 di sekitar kanan C, maka Fc merupakan nilai maksimum lokal. Maksudnya f aksen X lebih besar dari 0 ini berarti ketika f bernilai positif dan yang ini bernilai negatif. Kita lihat dari grafiknya. Nah, ini di sebelah kiri ini bernilai positif f aksen X dan di sebelah kanannya bernilai negatif, maka grafiknya akan membentuk seperti ini dan itu merupakan nilai maksimum lokal. Selanjutnya, jika f aksen X kurang dari 0 di sekitar kiri C dan f aksen X lebih besar dari 0 di sekitar kanan C, maka Fc merupakan nilai minimum lokal. Kita lihat pada grafiknya itu di sebelah kirinya itu negatif dan sebelah kanannya positif, kebalikan dari yang ini ya. Nah, kalau ini itu grafiknya melengkung ke bawah, jadi ke bawah, ke arah bawah. Nah, ini tuh disebut nilai minimum lokal, nilai minimum lokal. Nah, nilai maksimum dan minimum lokal itu disebut juga nilai ekstrim lokal ya. Nah, jika f aksen X bertanda sama di sekitar kiri dan kanan C, maka Fc bukan merupakan ekstrim lokal. Jadi, ketika f aksen ini bernilai sama, min dan min, maka misalnya contoh aja di grafik ini ya, jika nilainya min dan min, maka itu bukanlah sebuah nilai ekstrim lokal. Contoh, nah di grafik ini, yang pertama di kiri ini, nilainya itu positif, dan kanannya pun ikut positif, maka grafik ini bukan merupakan ekstrim lokal. Begitu juga di sebelah kanannya, jika di kirinya nilainya negatif dan di kanannya nilai negatif, maka ini titik ini bukanlah merupakan nilai ekstrim lokal. Oke, baiklah, kita lanjut untuk contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 5x tambah 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah dengan menurunkan fungsi ini terlebih dahulu. Turunan dari x pangkat 3 berapa? Ya, 3x pangkat 2. Turunan 9x kuadrat 18x. Turunan 15x ialah 15. Dan turunan dari 4 ialah 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai f aksen X-nya. Lalu selanjutnya ini kita bisa faktorkan terlebih dahulu. Dengan ini kita keluarkan dulu 3-nya ya, sederhanakan. 3-nya kita keluarkan, lalu kita dapat 3x kuadrat tambah 6x tambah 5. Lalu kita sederhanakan, hilangkan 3-nya. Lalu kita dapatkan faktornya itu ya x tambah 1 dan x tambah 5. Jadi titik kritisnya ialah x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 5. Nah, ini ialah grafik dari yang telah kita cari tadi. Bagaimana cara menentukan bahwa titik yang berada di sini ialah nilai maksimum dan titik yang ada di sini merupakan nilai minimum. Caranya kita masukkan nilai yang dekat dari titik tersebut ke dalam fungsinya. Contoh di sini ada negatif 5, yang terdekat dari negatif 5 ialah negatif 6 di sini. Jika kita masukkan negatif 6 ke dalam fungsi fx ini, f aksen X ini, maka ini akan bernilai positif seperti yang di sini. Begitu juga yang di kanan, misalnya min 5 jadi min 4 ya. Jika min 4 dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka akan mendapatkan nilai negatif. Sama seperti yang di sini juga, kalau min 1 di sebelah kanan itu ada bisa kita ambil 1 ya, nilai 1. Jika kita masukkan ke dalam fungsi ini akan bernilai positif. Dan jika kita mengambil min 2 yang di sini akan bernilai negatif. Jadi menurut uji turunan pertama f aksen min 5,
titik f aksen 5, titik ini itu merupakan nilai maksimum lokal. Titik ini merupakan nilai maksimum lokal, sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa di kirinya positif, di kanannya negatif. Lalu pada titik f aksen min 1 ini merupakan nilai minimum lokal. Ya, seperti yang sebelumnya juga sama, di kirinya negatif dan di kanannya positif. Terima kasih. Itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya Jedanu Permana akan membahas mengenai teorema uji turunan kedua. Nah, agar lebih mudah dalam memahami teorema uji turunan kedua ini, kita misalkan fungsi f aksen dan f double aksen ada di setiap titik di interval AB yang memuat titik C. Kita juga misalkan bahwa f aksen C sama dengan 0. Maka akan ada dua kondisi atau kemungkinan. Yang pertama, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc merupakan nilai maksimum lokal dari fungsi f. Yang kedua, jika f double aksen C lebih dari 0, maka fc merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f. Nah, perlu diingat, jika f double aksen C kurang dari 0, maka grafik fungsi f akan cekung ke bawah, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk jika f double aksen C lebih dari 0, maka grafik fungsi f akan cekung ke atas, seperti pada gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pematerian. Materi yang akan saya bawa mengenai perbedaan teorema turunan pertama dan teorema turunan kedua. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akmal Hadisya Putra dengan NIM 2200457. Namun sebelum membahas mengenai perbedaan teorema turunan pertama dan teorema turunan kedua, di sini saya akan memberikan review singkat mengenai pematerian yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudara Farhan dan saudara Zidan. Berdasarkan teorema turunan pertama, misalkan f kontinu di C, jika f aksen X lebih dari 0 di sekitar kiri C, dan f aksen X kurang dari 0 di sekitar kanan C, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Jika f aksen X kurang dari 0 di sekitar kiri C, dan f aksen X lebih dari 0 di sekitar kanan C, maka fc merupakan nilai minimum lokal. Lalu untuk teorema turunan kedua, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Jika f double aksen C lebih dari 0, maka fc merupakan nilai minimum lokal. Ya, jadi itu mungkin merupakan review singkat mengenai teorema turunan pertama dan teorema turunan kedua. Jadi berdasarkan teorema turunan pertama dan teorema turunan kedua, kita bisa melihat perbedaan di sini. Apa sih perbedaan tersebut? Jadi, perbedaan teorema turunan pertama dan teorema turunan kedua adalah pada teorema turunan pertama digunakan turunan pertama, dan pada teorema turunan kedua digunakan turunan kedua. Turunan pertama yaitu f aksen X. Pada teorema turunan pertama, jika f aksen X kurang dari 0, merupakan nilai minimum lokal. Dan jika f aksen X lebih dari 0, merupakan nilai maksimum lokal. Sedangkan pada teorema turunan kedua, menggunakan turunan kedua yaitu f double aksen X. Jika f double aksen X kurang dari 0, merupakan nilai maksimum lokal. Jika f double aksen X lebih dari 0, maka menunjukkan nilai minimum lokal. Halo teman-teman, saya Muhammad Rakandia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan
pembahasan selanjutnya ini tuh pembahasan yang terakhir mengenai mencari teorema turunan kedua dan uji turunan kedua. Mencari di sini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah cara mencari turunan kedua. Sedangkan untuk uji turunan kedua akan memberikan contoh soal yang mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan tadi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, langkah-langkah untuk mencari turunan kedua. Langkah-langkah ini terdapat 5 tahapan atau 5 step. Tahapan yang pertama yaitu cari turunan pertama terlebih dahulu dari fungsi yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya atau tahapan yang kedua adalah cari turunan kedua dari turunan pertama. Setelah itu, dilanjut dengan cari titik kritis dari turunan pertama tadi. Setelah dicari titik kritisnya, tahapan keempat adalah masukkan titik kritis tersebut ke turunan kedua. Setelah itu, tahapan terakhir yaitu cari nilai maksimum dan minimum. Nah, itulah untuk langkah-langkah mencari turunan kedua. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh uji turunan kedua. Langsung saja. Di uji turunan kedua ini, kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 15x ditambah 4. Soal ini merupakan soal yang tadi sudah dibahas di uji turunan pertama. Langsung saja. Sesuai langkah-langkah tadi, tahap pertama adalah mencari turunan pertama terlebih dahulu. Didapatkan turunan pertama dari fungsi di atas adalah 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15. Setelah mendapatkan turunan pertama, tahap kedua yaitu mencari turunan kedua, yaitu didapatkan turunan keduanya yaitu 6x ditambah 8x. Setelah didapatkan turunan kedua, tahap ketiga adalah mencari titik kritis dari turunan pertama. Nah, ini titik kritisnya. Kita ubah menjadi bentuk x-nya masing-masing. Didapatkan ada x1 dan x2. Jadi karena tidak ada selang dan ini merupakan titik kritis dari titik stasioner karena tidak ada titik ujungnya dan juga singularnya. Jadi dari titik stasioner ini didapatkan x1-nya adalah min 1 dan x2-nya adalah min 5. Setelah diketahui titik kritisnya dari titik stasioner, langkah selanjutnya adalah memasukkan titik kritis ke turunan yang kedua, yaitu kita masukkan min 1 yaitu 6 dikali min 1 ditambah 18 hasilnya adalah 12. Sedangkan untuk x yang kedua min 5 yaitu 6 dikali min 5 ditambah 18 hasilnya adalah min 12. Setelah diketahui hasilnya, maka langkah terakhir adalah menentukan atau mencari nilai maksimum dan minimum. Didapatkan setelah pada turunan kedua, jika hasilnya lebih besar daripada 0, maka itu merupakan nilai minimum lokal. Jika dilihat dari langkah keempat di atas, min 1 memiliki hasil bahwa hasilnya setelah dimasukkan ke turunan kedua mendapatkan hasil lebih besar dari 0. Maka nilai min 1 ini merupakan nilai minimum lokal. Sedangkan pada x yang satu lagi yaitu min 5, setelah dimasukkan ke turunan kedua mendapatkan hasil yang negatif, yaitu negatif 12. Jika hasilnya negatif,
atau kurang dari 0, maka nilai tersebut masuk ke maksimum lokal atau nilai maksimum. Maka dinyatakan bahwa nilai F-5 merupakan nilai maksimum lokal. Sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dan uji turunan kedua. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang disampaikan kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.